Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Ayub pasal yang 42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Ayub 42 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu, minta saudara Ian untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Wilson Tuhan, supaya firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini kami bisa mengerti dan memahaminya dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati supaya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Jika sudah mendapatkannya, saya akan berhitung dari 1, 2, 3 dan kita akan baca bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat 10 hingga yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberikan ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, apalagi hamba Tuhan, ini satu teks yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah mengenal itu siapa Ayub, tokoh Ayub, pribadi Ayub, kehidupan Ayub. Kita sudah mempelajari dan kita sudah mengerti akan hidup Ayub. Namun pagi hari ini saya ingin membahas satu sisi dengan tema kesetiaan yang berbuah baik. Ya, kesetiaan yang berbuah baik. Saudara yang terkasih, setiap kehidupan kita, bahkan kehidupan siapapun itu, pasti memiliki yang namanya lika-liku. Kalau bukan lika, ya liku. Tidak ada kehidupan orang yang lurus-lurus saja, enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, dan tidak mengalami satu masalah pun itu. Tidak. Karena semua kehidupan orang itu memiliki problem, memiliki masalah pribadi masing-masing. Baik itu dari pergumulan, masalah yang dihadapi, kita pasti merasakannya. Lagi kita di tempat ini, pasti kita masing-masing memiliki pergumulan. Ya, saya yakin dan percaya di setiap pergumulan yang kita miliki, di setiap masalah yang kita miliki, kita pasti mencari Tuhan. Saya percayakan hal itu. Kita di tempat ini tidak pernah yang namanya menomorduakan Tuhan. Saya percaya. Karena kita selaku hamba Tuhan, sudah tentu hidup kita benar, sudah tentu hidup kita tahu apa yang harus kita berbuat, dan kita mencari Tuhan. Itu hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya. Terkadang kita berada di posisi yang paling atas. Dalam artian itu adalah posisi yang ternyaman, posisi yang nyaman, yang pada saat itu tidak ada masalah, senang-senang aja, merasa bahagia. Namun terkadang
berada di posisi yang terendah atau yang paling bawah, dalam artian adalah posisi yang tidak baik. Kita mengalami masalah dan pergumulan. Jadi kehidupan orang itu silih berganti. Ya, di hari ini kita merasa nyaman, kita merasa senang, bahagia. Kita tidak tahu hari ke depan kita, hari esok kita bagaimana. Ya. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk dapat dan tetap bertahan di posisi ternyaman atau di posisi paling atas. Banyak, termasuk kita. Kita juga pasti memiliki harapan dan impian. Kita ini berada di zona nyaman, di zona yang dimana kita itu hidupnya enak, dimana yang hidupnya kita ini selalu ada, selalu apa yang kita butuhkan itu ada. Pasti kita memiliki harapan yang demikian. Saya memberikan satu contoh. Ini contoh pejabat negara. Contohnya anggota pemerintahan, DPR contohnya, wali kota, jangan jauh-jauh, wali kota. Kita tinggal di Kota Batu. Kita punya pemimpin yaitu wali kota Batu. Ya. Menjadi seorang pemimpin yang memiliki penghasilan besar, yang dihargai banyak orang, yang dikenal banyak orang adalah satu impian yang didambakan sebagian orang. Banyak yang ingin mendapatkan jabatan atau posisi demikian. Karena apa? Yang saya lihat, ya ini sudut pandang saya. Yang pertama, ada alasannya, yaitu untuk berbakti kepada tanah kelahirannya, membangun dan memajukan tanah kelahirannya. Dan yang kedua, dikenal dan disegani banyak orang. Yang ketiga, mempunyai penghasilan tinggi dan penghasilan yang tetap. Namun, apakah itu bisa bertahan lama? Apakah itu bisa menjamin hidup kita ke depannya untuk tidak ada masalah? Ya. Dan kita tidak bisa pungkiri banyak orang yang melakukan cara apapun untuk mendapatkan satu namanya kenyamanan. Dengan melakukan cara apapun, menghalalkan segala cara. Jangan kita bahas di luar kaum orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen pun terkadang demikian. Ya, ketika kita berhadapan satu masalah, satu pergumulan, kita seringkali mencari jalan pintas dan bukan mencari Tuhan. Ketika kita mendengar nama Ayub, salah satu tokoh PL yang dikenal dengan kesalehan hidupnya, namun lebih kita memikirkan bahwasanya Ayub adalah orang yang memiliki kisah hidup yang penuh penderitaan. Ya, kisah hidup yang penuh penderitaan. Pencobaan demi pencobaan yang datang secara beruntun, berturut-turut dalam kehidupan Ayub. 10 anak Ayub mati, harta bendanya ludes, bahkan istri Ayub sendiri menghujat Ayub. Ya, istri sendiri. Karena ketaatan Ayub kepada Tuhan, karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan, dengan segala penderitaan yang diterima Ayub, istrinya sendiri yang hidup bersama-sama dengan dia menghujat dia. Ya. Kisah Ayub ini terkesan ironis, tragis, bahkan dramatis. Orang yang begitu mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan harus menjalani malapetaka yang sedemikian rupa dengan segala macam penderitaan yang luar biasa. Istri dan para sahabat-sahabatnya mencemooh Ayub secara habis-habisan. Pergumulan yang mengoncangkan iman serta menimbulkan pertanyaan kontroversial, yaitu mengapa orang yang begitu baik dan saleh bisa terkena musibah yang sedemikian hebat dan jatuh menderita sampai titik nadir kehidupan seorang manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, terkadang kita melihat ya,
Kita melihat orang-orang di luar sana, kok hidupnya lebih mewah, hidupnya lebih enak, hidupnya lebih baik daripada saya mengikut Tuhan. Kenapa saya mengikut Tuhan yang katanya selalu memberkati, yang katanya selalu ada, yang katanya maha kuasa? Kenapa dia yang dengan cara yang tidak baik, dia memiliki hidup yang lebih enak, sedangkan saya hidup yang benar, mengikut Tuhan, mencari Tuhan, tapi hidup saya penuh dengan pergumulan. Ini adalah satu kejadian, fakta, banyak terjadi hal-hal demikian. Ya. Yang kita sudah menganggap diri kita benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita masih ada dalam pergumulan? Tetapi orang yang tidak mengikuti Tuhan, yang tidak mendengar firman Tuhan, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengapa hidup mereka lebih baik dari saya? Ya. Ini adalah satu fakta yang banyak terjadi di kalangan orang Kristen secara khususnya, sehingga banyak orang-orang Kristen yang melakukan segala cara, menghalalkan segala cara yang semestinya itu tidak dilakukan, namun itu dilakukannya. Kita melihat seiring berjalannya penderitaan yang dialami oleh Ayub, pada akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub. Ya. Ayub memilih sikap penyerahan total kepada Allah. Ia telah memenangkan pergumulan iman yang melelahkan jiwanya. Dan para sahabat Ayub pun diperintahkan Allah untuk meminta maaf kepada Ayub karena telah memanipulasi kehendak Allah. Di ayat 7-9 di situ kita bisa jelas melihat bagaimana Tuhan, bagaimana Allah memerintahkan sahabat-sahabat Ayub untuk meminta maaf kepada Ayub karena telah memanipulasi kehendak Allah. Tidak mengatakan kepada Ayub apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, tapi mereka memanipulasi kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 6 hal poin penting yang bisa saya bagikan dalam teks firman Tuhan ini. Yang pertama, kita melihat Allah memulihkan relasinya dengan Ayub, ada di ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya. Begitu panjang penderitaan yang dialami oleh Ayub, begitu hebat tantangan iman yang dialami oleh Ayub. Karena kesetiaan dan ketaatan Ayub, Tuhan masih mengasihi Ayub. Tuhan masih melihat Ayub sebagai orang yang saleh. Sehingga Allah memulihkan relasinya dengan Ayub. Yang kedua, Allah memulihkan martabat Ayub di depan sahabatnya dengan menunjukkan murkanya kepada mereka dan menyuruh mereka untuk memberikan korban bakaran melalui Ayub agar mereka tidak terkena hukuman Allah. Kita bisa melihat ya dari ayat 7 sampai ayat 9 bagaimana Allah dengan tegasnya memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat Ayub, ya, agar mereka memberikan korban bakaran kepada Allah melalui Ayub. Dan di ayat 10b, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hasil kesetiaan Ayub, hasil ketaatan Ayub begitu luar biasa. Ya, kita melihat hartanya yang semula, kekayaan yang semula diberikan Allah 2 kali lipat setelah ia berhasil, ya, memiliki kesetiaan yang kuat terhadap Allah. Yang ketiga, Allah memulihkan relasi Ayub dengan keluarga dan kerabatnya. Terdapat dalam ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka mengatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Sungguh luar biasa pemulihan yang dilakukan oleh Allah kepada Ayub. Yang dulunya teman-temannya, sahabatnya, orang dekatnya mencemooh dia, menjauhi dia. Namun lihat, sekarang berbalik 360 derajat. Ayub berada dalam pengasihan Tuhan. Ya, Ayub berada dalam
pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memperbaiki relasinya dengan sesamanya, keluarganya, bahkan sahabatnya. Mereka makan bersama. Setelah keadaan Ayub dipulihkan. Yang keempat, Allah mengembalikan semua kekayaan Ayub. Ada di ayat yang ke-12. Ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, sepasang lembu dan 1.000 ekor kedelai betina. Ya. Allah mengembalikan semua kekayaan Ayub. Ya. Ini satu pemeliharaan, satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang terkadang ini tidak sampai, pemikiran kita, logika kita tidak sampai dalam hal tersebut. Tapi lihat, Tuhan mengembalikannya secara bertahap, dan itu pun 2 kali lipat dari apa yang dulu sudah dimiliki oleh Ayub. Yang kelima, Allah memulihkan keluarga Ayub. Ayat 13 sampai 14. Ayub mendapat anak, 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan tidak ada dimanapun anak perempuan secantik anak Ayub. Wow. Berarti bisa dikatakan itu adalah wanita yang menjadi idaman para lelaki, yang tidak ada duanya. Begitu mulianya, begitu besarnya kasih Allah kepada Ayub. Dan keenam, Allah memberkati Ayub dengan usia yang panjang. Ya, kita melihat sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, dan ia sempat melihat anak cucunya sampai keturunannya keempat. Ayat ke-16 dan ayat 17 dijelaskan demikian. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana perjuangan Ayub untuk dapat setia dalam imannya. Kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan kita lihat endingnya, bagaimana Tuhan begitu mengasihi Ayub. Kesetiaan Ayub yang berbuah baik, yang menghasilkan begitu banyak berkat dalam hidupnya. Karena Ayub tahu pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Lalu kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, apa hal yang ingin kita ambil? Apa teladan yang bisa kita ambil? Apa poin yang perlu kita pelajari dari teks firman Tuhan, dari teladannya Ayub? Yang pertama, optimis bukan pesimis. Ya. Optimis bukan pesimis. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita harus memiliki prinsip yang optimis. Jika kita memiliki prinsip pesimis, nggak bakalan ada daya juang lagi dalam hidup kita. Jika kita memiliki hidup yang pesimis, sudahlah, terserahlah, sudah lelah, belum dicoba tapi sudah menyerah duluan. Itu adalah sifat yang pesimis. Tapi jika kita memiliki sifat yang optimis, kita akan berjuang. Kita nggak melihat masalah apa yang sedang kita alami, tapi kita melihat bagaimana kita harus dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita harus selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan berarti kita harus berserah diri secara penuh. Totalitas kehidupan kita hanya milik Tuhan. Dengan semangat yang optimis, kita akan membawa diri kita, kehidupan kita, ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Sama seperti Ayub. Ya. Saya mengatakan bahwasanya Ayub ini adalah seorang yang optimis. Ya. Yang mampu bertahan dalam kesengsaraan, penderitaan. Karena apa? Karena imannya kepada Allah. Ya. Apapun ia relakan. Bayangkan saudara-saudara, anak dan istri sendiri pun hilang dari hidupnya. Anak-anaknya mati dan istrinya
mencemooh dia. Bagaimana perasaan kita? Ya, saya tahu kita masih belum memiliki anak dan istri. Tapi saya kasih contoh bagaimana kita dengan orang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai, ketika ia mencemooh kita dan meninggalkan kita, betapa sakitnya hati kita. Ya. Itu yang dialami oleh Ayub. Tapi kita lihat kesetiaan Ayub dalam imannya kepada Allah. Dia berjuang sampai akhir hidupnya dengan mempertahankan iman percayanya. Ini adalah satu poin yang perlu kita ambil dari tokoh Ayub. Optimis bukan pesimis. Yang kedua, berkat Tuhan sudah menantimu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, jika kita merasa hidup kita sudah layak menerima berkat Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikannya bagi kita. Percayalah, kita akan menerima apa yang semestinya kita terima. Percayalah, kasih setia Tuhan ada dalam hidup saudara-saudara. Dalam teladan Ayub, ya, dalam kehidupan Ayub, kesetiaan Ayub. Apakah kita sebagai orang percaya yang dikatakan sebagai hamba Tuhan sudah memiliki kesetiaan yang demikian? Jika kita diperhadapkan pada posisi ini, jika kita diperhadapkan dalam suatu masalah yang besar yang itu menguji iman kita, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita bisa memperjuangkan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa sabar untuk menanti jawaban Tuhan? Terkadang orang bilang, jawaban Tuhan itu lama. Kalau saya dengan cara demikian, cepat selesai masalah. Ya, cepat selesai masalah. Apakah itu bertahan lama? Kita bayangkan posisi kita pada saat di kehidupan Ayub. Ya, kalau saya sendiri, saya secara pribadi, saya masih belajar. Saya masih bertanya-tanya dengan diri saya. Jika saya berhadapan dengan masalah ini, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya meninggalkan iman saya kepada Tuhan? Apakah saya berhenti mengikuti Tuhan? Apakah saya berhenti menjadi hamba Tuhan? Jika ada tawaran yang lebih baik, kita harus memikirkan hal demikian. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen ini bukan aman-aman saja. Kita lihat dalam kondisi saat ini. Ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen ke depannya? Bagaimana kehidupan kita sebagai hamba Tuhan ke depannya? Apakah hidup dalam kedamaian aman-aman saja, berada di zona nyaman atau tidak? Ya, kita sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Jika kita tetap setia, kita tetap taat, dan kita memiliki kesalehan hidup, maka hasil yang kita terima akan baik. Hasil yang kita terima akan menyenangkan hati kita bersama dengan Tuhan. Ketika saudara-saudara sudah mendapatkan satu kenyamanan, jangan katakan bahwa saya dapatkan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi itu karena Tuhan. Itu adalah kasih setia Tuhan. Begitu Allah mengasihi kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah pandemi ini, kita melihat tantangan kita sebagai orang Kristen apa? Tidak boleh beribadah secara bersama-sama, secara berkerumun. Ya, saya bukan membandingkan, ya, tapi saya lihat sendiri. Kenapa tetangga kita ketika hari Jumat bisa dengan bebasnya berkumpul, tetapi kita dibatasi? Ini menjadi pertanyaan bagi saya secara pribadi. Kenapa? Apa alasannya? Ini. Di tengah-tengah pandemi ini, kita banyak mengalami gangguan. Contohnya apa? Pelayanan. Kita sampai saat ini melaksanakan pelayanan virtual lewat Zoom. Ini adalah satu tantangan kita. Jangan kita menganggap, ini biasa-biasa aja, ini gampang-gampang aja. Tidak. Tapi kita melihat, ini adalah sesuatu hal yang menguji iman kita.
Kita taat nggak? Kita setia nggak? Diperhadapkan dengan kondisi apapun itu, diperhadapkan dengan masalah apapun itu, kita siap sedia nggak? Ini yang menjadi renungan kita di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta dengan kasih Pak Wil untuk kita dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dan di tengah-tengah kehidupan kami yang dunia ini, seringkali kami mengalami masalah, tantangan, cobaan. Tuhan Tuhan menguji kami sejauh mana ketaatan kami kepada Tuhan. Dan seringkali kami juga menyangkal Tuhan dalam diri kami karena melalui masalah itu. Kami belajar saat ini untuk ayat yang tetap setia di tengah-tengah masalah yang ia hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang ia hadapi. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami bersyukur juga kami belajar kembali kepada Ayub, di mana kesetiaan itu mahal, di mana kesetiaan itu indah pada waktunya, dan dia menerima apa yang sudah ia tabur selama ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Ayub pada pagi hari. Berkati hamba-Mu Yosua yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya hamba-Mu terus memberkati dalam studi tempat ini, dalam penyusunan proposal, dan dalam setiap kehidupannya dalam bersebab ikut campur. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, kami mohon Tuhan biarlah Kudus Tuhan terus mengingatkan atas firman Tuhan yang terus kami renungkan tiap-tiap hari. Bukan hanya kami menyampaikan di bibir saja, bukan hanya kami sekedar membaca, tapi kami terus mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam diri kami masing-masing. Tuhan tolong kami, ajarlah kami Tuhan mengerti dan memahami sekali lagi apa yang Tuhan mau dalam diri kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.